Ramalannya SMRC, terus yang lain-lain kalah ternyata sama ramalannya Jayabaya. Noto Negoro. Masa mau loncat sih ke RO? Hah? Kan Anies Baswedan Rosyid. Nggak Anies mungkin. Rosyid Baswedan. RO-nya kan ada Noto Negoro. Gue akan mempelajari kitab-kitab di Jayabaya untuk ilmu politik. Jadi kayaknya ilmu S1 politiknya nggak berguna ya. Ya, selama itu kuliah departemen di UI. Cuma harus Kang Mas nih, kalau tadi apa? Kalau bukan orang Jawa, jangan mimpi jadi presiden. Kang Mas percaya itu? Percaya? Nah, nih nun sewu Iya, mohon izin. iya. Kita kalau baca 3 besar survei aja nih. Ampun. Nomor 1 Mas Ganjar. Ya. 2 Pak Prabowo. Ketiga Mas Anies. Ah, ini semua nih Taruman negara. kejawaan dan ketaruman negaraannya gimana? Gak ada mereka. Loh, Berarti presiden Jim. Gini loh. ke-8 nggak ada taruman negaranya dong. Kalau survei itu kan survei manusia. Enggak, ini 3 nama tertinggi aja deh. Bukan, kalau itu kan survei manusia. Ya kan kalau presiden Indonesia terpilih itu yang menyampai tugasnya ya, bukan Bu Mega, bukan Gus Dur, bukan Habibie ya. Surveinya survei langit. Ini waktu itu. Sky polling. Ya, Sky polling nih, Sky survey. Yang dinanya itu dan yang merkayang. Apa tuh? Apa tuh? Ya The Demit yang ditanya. Wah kalau Tuh. Kalau Respondennya lembaga The survei Demit ini kan Nggak bisa survei The Demit. iya nggak bisa Iya. dan berorder. Rian, lo ngerti nggak Rian? Bagaimana di order? Ya. Ya kan kayak misalnya ramalan. Ramalannya SMRC, terus yang lain-lain kalah ternyata sama ramalannya Jayabaya. Noto Negoro. Noto Negoro tuh siapa sih sebenarnya? Iya. Apa nggak ada hubungannya sama taruman negara ya? Nggak ada ya? Kayaknya Ada orang yang Negoronya. nama belakangnya Noto Negoro. Oh, desainer top Siapa? Aji Noto Negoro. Dijadikan nama. Bisa jadi Negoro presiden kan barang itu kan. Iya. Iya nggak sih Mas Aji itu? Soekarno. Ya. Toknya Soeharto. Tone. Ya kan? Nah? No-nya Yudhoyono. No-nya lagi Mulyono namanya Jokowi itu. Noto. No. Anies Baswedan nggak bisa dong. Ganjar Pranowo bisa. Ya. Wow. Ganjar nggak bisa namanya di depan. Prabowo Subianto. Nggak bisa itu nama pamannya. Puan Maharani Soekarno? Nggak bisa itu nama kakeknya. Agus Yudhoyono. Nggak bisa itu nama bapaknya. Yang harus terlahir Kofifa Indar Parawangsa. No. Bin. sekarang cuma ada satu menteri yang masuk dalam Noto Negoro. Siapa? Ya Erlangga. Loh, Hah? Erlangga. Erlangga Hartarto. Hartarto bapaknya. Nama dia? Nama dia Erlangga atau Erlonggo. Oh. Tapi nggak ada di survei. Nah, jadi nama 3 besar yang ada di survei itu Mas Ganjar, Anies. Anies, Prabowo. Coba Ganjar Sama dulu deh. Ridwan Kamil nih yang baru sekarang Oke, keempat nih. kita belah deh. Ridwan Kamil Jawa Barat kan, berarti Ya, tapi masuk dalam Bapak. kekuasaan taruman negara. Iya, dia masuk Coba nih. bahas satu-satu Kang Mas. Ganjar. Mas Ganjar dulu. Ya kan. Ganjar ini Di nggak- depan. Dia masuk dalam Nata Negara ya. Atau Nata Negara itu bahasa Jawa kuno. A itu lebih tua daripada O. Nggak masuk lembu peteng nih orang-orang ini jangan-jangan Nggak ada. Lu masih lebih betul. Nata Negara. Ya kan. Ganjarnya itu GA nih. Kalau sekarang GA. Ya kan. GA kalau diganti O gonjor artinya lain. Apalagi ganti Genjer. Enggak, ini maksudnya keturunan taruman negara nggak ada nih di antara Iya kan orang-orang kata ini. Kang Mas pertama, Iya. orang harus Jawa ya kan? Jawa. Yang kedua harus punya keturunan taruman negara. Tiga-tiganya Jawa Mas nih. Ganjar Jawa, Pak Prabowo Jawa, Mas Anies lahir Jawa. dan besar di Jogja, orang Iya. Jawa. Masa nggak ada? Makanya kita bedah satu-satu. Bukan. Ganjar dulu. Ganjar itu memang orang Jawa. Tapi tidak masuk dalam Jongko Joyoboyo. Kalau Erlangga masuk nggak taruman negara? Masuk. Tapi dia Wing Chun. Usul. Kalau itu Wing Chun bener loh. Bukan Wing Chun. Oh iya Wing Chun kan. Ya kan, jadi Prabowo
Makanya saya kasih nama Pak Prabowo itu Mas Kusno. Supaya? Jadi presiden, Oh. gitu kan? Iya. Apalagi Tapi kan nggak ada turunan Tarumanegara. ada dia. Ya. Tadi nggak ada. Oke. Ada, Oke. tapi namanya tidak ada di Yaudah. situ. Oh, namanya nggak ada di Notonegoro. Kita bedah ya. Iya. Satu, Ganjar Pranowo bukan keturunan Tarumanegara dan Bukan. tidak ada dalam Notonegoro. Jongko Joyoboyo. Iya. Nggak ada. Artinya coret. Coret. Buang. Calon kedua, Prabowo Subianto. Gimana? Prabowo juga tidak ada dalam jangka Joyoboyo. Tapi keturunan Keturunannya raja, Tarumanegara. Tarumanegara. ya kan? apa? Tarumanegara bukan? Ya turunannya Tarumanegara. Ya, Jageng Serang kemarin apa yang Kang Mas bilang itu? Oh dia di Ponegoro. Di Ponegoro, Mas Kusno ini di Ponegoro. Ponegoro, Mbak Puan ini Nyi Ageng Serang. Mbak Puan nama Kusno. Artinya Pat, artinya Pat, Ganjar tidak punya Kesempatan. bukan Jongka Joyoboyo enggak, Tarumanegara. keturunan Tarumanegara enggak. Coret. Coret. Pak Prabowo Jangka Joyoboyo tidak, tapi keturunan Tarumanegara. Ada. Artinya masih punya peluang. Masih ada kans. Masih ada kan? Oke. Makanya Kang Mas mengganti nama Pak Prabowo tadi jadi Mas Kusno. Supaya dua-duanya masuk. Iya. Oke. Yang ketiga, Jadi, Mas Anies. Wah itu kan dari sana, Dari mana? Dari mana? Timur Tengah. Oh, keturunan kakeknya. Gimana? Timur Seorang Tengah nggak dari masuk. Jogja kok. Akhirnya pun di Cirebon, walaupun dia ada di tanah Tarumanegara. Dari neneknya? Pak Habibie bisa dari ibunya. Ibunya juga bukan Jawa, Oh, bukan ya? Mas Anies. gitu Ya, kan, Cirebon. Tapi dia dilahirkan di tanah Tarumanegara. Nah, itu Dilahirkan di tanah Tarumanegara. itu mungkin nggak? Nah, dua faktor itu. Mungkin bidannya Namanya nggak ada di Iya, jadi Ponegoro. nama Puskesmas. nggak masuk Jangka Masa mau Joyoboyo. loncat sih ke RO? Hah? Kan Anies Baswedan Roshid. Oh, nggak Anies mungkin. Roshid Baswedan. RO-nya kan ada Notonegoro. Ro. Ro-nya? Go-nya aja belum. Nah, berarti harus ganti nama jadi Anies Ro. Go, Atau go, Roshid. go. Anies Baswedan. Mungkin dinamakan Anies Go. Anies Go. Anies Go. Ya kan? Nah, jadi Mas Anies nih dari semua Atau dia Tarumanegara. namanya Amigo. Apa tuh? Agak minggir got. Amigo Baswedan mungkin menang. Susah banget. Mas jadi harus ganti nama udah jadi presiden Ini lagi. Jangka Joyoboyo. Jangka Joyoboyo. Dia nggak masuk. Nggak masuk. Turunan Tarumanegara nggak. Nih ada di Tapi dia lahir di tanah Tarumanegara. Nah, itu gimana? Masih ada. Peluangnya gimana? Masih ada satu dimensi lah Yang masuk. paling tepat kan harus masuk Jongko Joyoboyo. Ya, ini yang paling perfect harus masuk Jongko. Berarti Joyoboyo. dari tiga besar itu yang paling memenuhi itu Pak Prabowo. Karena Keturunan raja. Ya namanya kan udah saya ganti Kusno. Oh, karena Kusno. Di luar Nah. tiga tadi Kalau Pak Ganjar enggak, Anies itu memasuki tanah Tarumanegara. Kalau Jawa bukan? Erlangga, Kalau Erlangga semuanya dia. nama Jongko Joyoboyo masuk. Yang jadi gini, kalau kita mau pakai Mataram lama, wah lama banget. ya kan? Mataram Hindu. Iya. Erlangga lahirnya di kerajaan Mataram Hindu Di mana? di Surabaya, Heeh. bukan di Jakarta. Syarat juga presiden tuh nggak boleh lahir di Jakarta. Kenapa? Nggak tahu deh 77-nya ada nggak yang lahir di Jakarta? Kita lahir di Jakarta semua. Iya. Lu lahir- Gue di Garut gue lahirnya. Oh Garut. Oh, anak gua masih mungkin lahirnya di Ciputat. Iya, benar. Jakarta Raya, Jaya Raya, Bos. Yang kedua, dia masih cicit Ki Ageng Gribek. Taruh. Kenapa jadi Mataram kuno? Kan tadi Tarumanegara. Kok jadi harus lahir di Surabaya? Mataram kuno itu keturunannya Tarumanegara. Iya. Oh, jadi semua kerajaan itu adalah ujungnya iya. ini Tarumanegara. Iya. yang punya Paling- beranak pinak menjadi banyak payungnya kerajaan-kerajaan ini, lain. iya. Tapi kenapa presiden harus Mataram kuno? Kan Tarumanegaranya cukup. Bukan, kalau kita mau ikut babat Mataram kuno sampai ke Kahuripan, ya kan? Seorang raja yang lahir di kerajaan Kahuripan itu di Medang ya, negara Medang, Medang itu Sumedang. ya kan? Sumedang ya, Pak? Bukan, Medangnya Medang di Jawa Timur. Apalagi Di itu? mana sekarang daerah apa tuh Medang? Medang Kawulan. Iya, sekarang daerah apa? Ya Kahuripan Surabaya. 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 Iya. Hilang dong. Yang mengalahkan Medang. Ada dari Medang, ada daerah Medang, Kang Mas. ini kan terjadinya 1000 tahun lalu. Waduh. 1000 tahun lalu, dulu ada nama. Ini pra Belanda juga nih ya. Nah, dulu ada seorang raja namanya Raja Erlangga.
naik takhta. Oh iya. Ya ada kan nama jalan juga. Nama kampus Universitas Erlangga. Iya. Penerbit juga ada. Raja Airlangga. Raja Airlangga naik takhta itu juga di zaman peteng. Apa tuh? Lembu Peteng. Gelap gulita kalau bendunya. Jadi sekarang momennya berulang nih. Kesulitan gitu loh. Kesulitan ekonomi apa negaranya dijajah. Tapi Waktu itu Raja Kita Airlangga. dijajah sekarang Mas. Ya dijajah asing kan banyak kan terus susah kan kata Pak Jokowi peteng tahun depan ini. Tapi resesi. berarti gini Kang Mas, kalau misalnya nih kita berandai-andai, ternyata Erlangga nggak jadi presiden, berarti Indonesia melawan takdir Jayabaya, gitu nggak? Ya bisa, tapi 3 orang itu nggak akan jadi. Pasti nanti akan ada tokoh lain. Tahun depan dong, 2023. Ya pasti. Ya kayak misalnya nih dari jejak digital kan, ada anak mantan wakil presiden, anaknya Sultan Hamengkubuwono IX. Itu juga Profesor Suryogo. Hati-hati ini loh kan. Cepet amat, gimana caranya? Susah juga tuh konsultan politiknya tuh. Suryogo. Suryogo, Profesor Suryogo. Berarti darah biru dia Pak. Ini ya. Iya, anaknya Hamengkubuwono IX, ada tirinya Sultan Hamengkubuwono X. Ada Suryo. Nah kemarin saya lihat di media sosial itu dia udah duduk-duduk sama Mahfud, sama Erik, sama Sultan. Makan bareng. Suryogo ini. Suryogo. Oh ini. Putra Wakil Presiden kedua Profesor Mangkurat nyalon, Hadikusumo. Siap maju kan? Namanya bukan Suryogo, Mangkurat Hadikusumo. Depannya Suryogo Hadikusumo. Ini banyak yang hilang. Oh iya, Profesor Dr. Insinyur GPH Suryogo Mangkurat Hadikusumo MBA PhD. Siap maju kan jadi capres. Iya, siap ramaikan bursa capres nih. Nah, itu kan nama nggak pernah kedengeran. Ini dari kangmas.com nih. Tapi kalau sampai Pak Suryogo itu beneran maju dan menang, berarti gua akan mengikuti ramalan Jayabaya. Ada dari infogunungkidul.com. Kan? Ini lawannya Erlonggo ini nih ya. Lawannya Mas. Ada nih bos, mantap nih. Ya, mantap nih, huruf besar terus tanda seru. Putra mantan wakil presiden kedua Profesor Mangkurat Hadikusumo Suryogo siap maju dari bergelora.com. Kan? Ya. Tapi juga mana? Nah, profesor loh. Ya kan kemampuannya jelas loh. Profesornya lebih lama dari Anies. Nah, Anies belum profesor. Iya. Ini udah profesor loh. Ya, Anies belum. Belum ya? Iya. Tapi Anies udah jadi gubernur. Beliau belum. Tapi dia keliling-keliling luar negeri. nih. Oh iya, mantap juga. Mantap juga nih. Tahu-tahu nongol nama itu. Ini kan. Nah, itu kan mirip banget. kayak Masukin ya nanti masukin ya. Iya. Ya kan? Kalau Cari ya. Caimin. Berat lah namanya. Muhaimin Iskandar nah. Gak ada namanya sama sekali keturunan apa juga gak tahu saya. Dia Masih asal ponakan Gus Dur loh. Iya kan kalau katanya Kang Mas Gus Dur itu keturunan Raden Patah, Joyoboyo dan macam-macam. Kan masih ada garis keturunan sama Gus Dur. Iya. Tapi susah. Namanya gak ada di Notonegoro. Min mana ada. Muhaimin nggak ada. Kan semuanya harus diakhiri dengan amin. Tapi kan harus Notonegoro, menata negara gitu loh. Notonego. Nah, gimana menurut lo di Pak Patra analisis dari Kang Mas ini sejauh ini nih menurut lo? Ini file yang perlu disimpan di 2024 sih. Iya. Kalau misalnya ramalan ini terbukti, kayaknya gua akan mempelajari kitab-kitab di Jayabaya untuk ilmu politik. Jadi kayaknya ilmu S1 politiknya nggak berguna ya. Iya, selama itu kuliah di departemen UI. Cuma Harold Laswell, Hans Morgenthau ya kan ya. Nggak berguna. Itu juga Barrington terbukti. Fukuyama, Barrington Moore Itu udah. pun terbukti loh. Lembaga survei politik pertama kali itu orang Jayabaya. Oh siapa? Denny J.A. Denny Jayabaya. Iya. Iya kan? Bukan. Keluarganya Jayabaya. Kampus Yang menikah Jayabaya, kampus Bos. Universitas Jayabaya. Iya, kampus Jayabaya. Masih keturunan Jayabaya memang. Iya, saudaranya yang punya Jayabaya. Kan lembaga survei paling pertama. Tapi politisi nggak ada yang lulusan Universitas Tarumanegara, nggak ada. Untar. Iya, tapi banyak startup sekarang. Iya. Startup ya belum tahu, tapi lembaga surveinya kan Jayabaya.
Bener kan? Iya kan? Ya nyerah juga sih. Iya sih, betul. Dan ninja ini kan. Iya. Kok bisa ke situ gitu loh. Iya benar. Oke Kang Mas. Ini jadi nanti pusat pertarungannya akan ada, kan kalau dulu kata Kang Mas ya, politik etis itu yang kita ketahui ya Jawa, Budi Utomo, Stovia dan macam-macam priai-priai lain yang jadi manifestasi di politik etis. Ya. Tapi kata Kang Mas enggak. Itu terakhir aja. Di awal itu Sumatera dan pusatnya di Medan. Nah, Memang di artinya apakah nanti politik kita bukan Jawa sentris lagi, mungkin akan kembali ke Medan, kembali ke kitohnya kebangkitan nasional nih. Ya mungkin ya. Pak Edi Mulia siapa? Edi Mulyadi. Ramayadi ya. Ya mungkin Bobi ada Nasution. ya. Bobi Nasution. Edi Ramayadi Tapi gubernur. udah pada nggak ada di sana tokoh-tokohnya. Itu Pangkostrat lama kan Pak Edi Ramayadi Ramayadi. ya. Tri Tamtomo. Iya. Tapi semakin kemari kan dikuasai Jawa. Lah, Mas Jarod kalah. Iya kalah, makanya kan nggak menang kan orang Jawa di sana kan? Iya, kenapa itu? Ya kalah politiknya sama orang-orang sana. Oh, orang Delhi nih Melayu. Iya, orang pilkada di sana aja paling sedikit pemilihnya. Bayangin yang milih itu di bawah 50% pilgub. Pak Jarod ya. Ya Pak cuma Jarod di Pikalnya semua. Dua-duanya iya. Makanya apapun orang Sumatera Utara itu, orang Sumatera tetap mewarnai politik Nah, Indonesia. jadi Kang Mas gini, ini kan Ingat nggak Pak SBY dulu? Ada Sudi Silalahi. Sekarang ada Bang Lut Panjaitan. yang ngucapin Gus Dur ada stand up Indo ini kemarin. Siapa? Apa? Selamat berjamur pada stand up ini. Komunitas stand up Indo. Jadi emang harus ada orang Sumatera yang menggawangi politik nasional. Bung Karno siapa? Bung Karno. Bung Hatta. Mata. Pak Harto? Malik. Ada Malik. Malik apa? Siantar. Center bos. Ada Malik. Gus Dur. Marsilam. Marsilam Simanjunta. Bu Mega. Pandana Baban. Ya kan? El Opung. Ya kan? SBY. Orang Sumatera Utara itu atau orang Sumatera antara barat dengan utara itu jago-jago. Dan itu jadi ring satunya kekuasaan Jawa ini. Iya karena Pak Jokowi ada Andrinov Caniago juga dulu kan. Ya makanya. Berarti mungkin Valdo Maldini akan jadi Ya kan? yang Ali Mokhtar selanjutnya ya. Ngabalin. Pertarungan politik etisnya itu Ruhut di Sumatera. Sitompul. Yang paling terkenal itu di Sumatera. Nah ini kembali ke tema nih. Budi Kang. Aristiadi Jawa. Kang Mas. Kan tadi Kang Mas masih ngomong taruman negara segala macam. Nah dalam demokrasi itu kita mengenal trias politika gitu. Iya. Di Inggris Ratu Inggris juga meninggal rame kerajaan-kerajaan tapi kan. Nah trias politika itu kan eksekutif, yudikatif, legislatif Iya. gitu kan. Jangan-jangan kita masih butuh raja nih. Nah gitu kan dengan omongan Kang Mas harus taruman negara segala macam kayak Inggris pun bagaimana mereka jadi pusat kiblat orang perubahan Eropa menuju abad pencerahan, tetap aja ada kerajaannya walaupun monarki konstitusional Iya. gitu kan. Nah tetap butuh kerajaan nih ternyata. Simbol. Ya di trias politika yang berfungsi ada juga yang menjalankan fungsi simbolis gitu. Nah makanya gue Fungsi sih kenegaraan gitu iya ya. gue merasa orang ribut Jokowi 3 periode ini jangan-jangan ini fungsi simbolis itu tadi gitu. Iya. Karena jangan Ya, kita butuh kan raja gitu. Pak Jokowi itu katanya, Kata siapa nih? kata pendukungnya. Ali Muhtar Ngabalin dong. Iya. Nah, Adalah presiden yang paling berhasil. Menurut Kang Mas juga setuju kan? Kang Mas Jokowi ini Tapi presiden. katanya Mas AHY cuman gunting pita. Ya Kang Mas sendiri gimana pendapatnya? Soal Kang Mas Jokowi ini. Aku sih nggak komen. Lah kenapa? Karena aku juga belum melihat. Udah 8 tahun Mas. Udah mau selesai kelihatan infrastruktur di mana-mana. Kang Mas sekarang kemana-mana naik tol. Infrastruktur di mana-mana di Jakarta kotnya kotor. Itu kan Pak Anies. Anies, Tapi Jongko itu kan di Joyoboyo. depannya istana penjajah. Jajah lagi. Ah, iya. Itu tetap dinas PU DKI itu Kang Walau Mas. udah nggak Belanda lagi tuh urusannya. Jadi gini, Aku ambil martabak dulu ya sambil. Iya. ukurannya tuh gampang negara maju.
Kita lihat ibu kotanya itu gotnya bersinggah, mangpet enggak. Enggak balik lagi nih. Kita butuh Raja Jokowi atau enggak nih gitu. Misalnya ya sebagai fungsi simbolis gitu. Kita butuh. Kan ini rajanya mau nyalon wapres, Oh, lagi MK. nggak mungkin Nggak Raja jadi mungkin. wapres dong. Iya dong. Masa tuh? Iya. Makanya kan sudah dipaksakan 3 periode. Istilahnya kan tidak ada lagi nih orang tokoh seperti Kang Mas Jokowi. Salah satunya juga aku yang dorong-dorong pertama kali. 3 periode. Tapi ternyata rakyatnya nggak setuju. Terus Kang Gimana? Mas buang body. Bukan Bang Bodi kan. Anda harus bertanggung jawab Kang Mas. Iya. Loh, saya tanggung jawab tapi kan karena rakyatnya nggak setuju bagaimana? Tapi kalau monarki mungkin kita tuh demokrasi, tapi monarkinya di sistem partai. Kalau di sistem partai Iya memang kan? ada kerajaan. Iya kan tuh kan. Makanya butuh keturunan langsung untuk jadi calon pengganti pemimpin partai. Kalau saya lihat cuman Golkar yang nggak ada keturunan sekarang ini. Iya benar. Masa? PKS juga nggak ada. Sama PKS. Iya. Iya. Partai-partai besar itu. Gerindra ada. Gerindra kan masih Prabowo. Enggak keturunannya? Ada lah. Siapa? Mas Didit. Mas Didit menjadi ketua partai. Ya, belum tahu kan ada keluarga gitu. Oh iya. soalnya Mas Didit ya. Bisa jadi. Jangan-jangan bisa Mas Didit juga. Bisa jadi. Nggak ada atau Pak siapa yang ganteng ini Hashim. Budi Juandono. Makanya sih Sandiaga saya marahin. Kenapa? Kenapa tuh? Mau nyalon-nyalon nyapres. Mimpi Anda gitu. Siapa? Sandiaga Uno ada no. Ano? Sandiago. Sandiago. Orang Jawa. Tadi Erlangga bisa Erlonggo. Anda double standar juga Anda nih Kang Mas. Bukan Sandiaga ada gaknya. Iya. Tapi bukan turunan Tarumanegara, bukan orang Jawa, gimana? Emang bukan ya? Dia Sunda kan Bu Min? Gorontalo. Indramayu. Iya. Bapaknya Gorontalo. Oh dari Bapak. Iya makanya Gorontalo P3-nya digergaji. Hah? Apalagi nih? Karena kan ketua umumnya sama-sama sekampung sama Sandiaga. Muas Suarso. Iya orang Gorontalo. Oh. Yang gergaji Sandiaga. Mardiono. Nah, itu bisa dong Notonegoro itu Jadi kita bagaimana sih? Oh partai monarki. Partai kita yang monarki. Sistem kita demokrasi, tapi partai kita monarki. Gimana bener Kang Mas? Bukan monarki. Kayak itu loh franchise. Franchise. Lebih kepada franchise. Oh. Siapa pemegang saham terbesar? Iya. Itulah yang jadi penguasa. Ya Pak Surya apa ke anaknya juga nanti nih? Ya mungkin Bisa ya. jadi. Bisa jadi. Makanya partai ya harus melepaskan dari itu semua kalau mau partainya besar. Makanya itu Kang Mas. Banyak orang Nasdem mengaku aku ini putranya Pak Surya gitu. Pengen jadi anak-anaknya Pak Surya ini kan. Ya kan? Wah, Pan juga enggak, Pan. Enggak ada keturunan. Tapi Buktinya orang kuat. ya Pak Amin Rais kali. udah keluar juga. Umat. Ya. Udah Siapa ngurus- lagi ya? Udah ngurus PSI umat. PSI. Iya, PSI anak Anak giring. giring. PSI kan partai itu nasib 1 koma. Wah, Wah, menghina sekali Anda. Iya. Kemarin survei nggak nyampe 1 kok. no. Anda nih. Ya gitu dong. Pakai kebanyakan Bang Andi ini partai. Kang Mas lo Bang Andi Budiman nih. Andi ini sahabat saya Mas Andi. Ya kan? Iya, iya, iya. Tempatnya Valdo ya PSI itu. Iya, benar. Faldo sahabat kita. Iya. Andi Budiman, Rian Ernest, Suci Mayang, Susi Rizky semua sahabat. Giring. Jangan Iya. gitu-gitu Nasib dong. 1 koma. Jangan gitu loh. Nasib 1 koma kan nasakom. 2 aja. Gak bisa lah. Kalau ya ini apa nomor rotring itu dulu. Kalau kompan. Nah, jadi kerajaan ini masih dibutuhkan dalam alam pikir politik kita hari ini atau gimana? Ya Seperti Kang Mas ngomong Tarumanegara. Iya. Bang Patra bilang di partainya ini modelnya monarki. Sebenarnya Pak SBY warisi ke anaknya. Iya, benar. kalau dilihat ya, 2 presiden terpilih oleh rakyat ini sifatnya seperti raja. 2 presiden Terpilih secara SBY langsung. sama Jokowi. Pak Jokowi. Lah iya. Sifatnya kayak raja, kenapa tuh? Lah si AHY itu kawinnya di istana. Loh, Kayak raja aja kan, kayak anak raja kan, iya benar. ya kan? Benar. Tapi kan rumahnya Pak SBY ya istana. Terus Pak Jokowi tinggalnya di istana kan pengen. Ibas di Cipanas.
Lah ya iya. Jadi pengen dirajakan gitu loh. Loh, Mas Gibran di Geraha Sababwana sama Mbak Kaisang. Mbak Tapi Ayang. kan tinggalnya di istana Pak Jokowinya. Bogor. Bogor ya. Jadi pengen Gus Dur dong, cuma Gus Dur dong ya enggak? Gus Dur tinggal di istana. Hah? Ya kan? Jadi presiden terpilih itu kepengen dirajakan, kecuali Bu Mega. Karena Ya karena dia ratu. perempuan lah. Bu Mega nggak mau Diratukan. tinggal di istana. Oh, Harto juga nggak mau. Tapi anaknya waktu itu nikah di mana? Bubuan. Harto. Pak Harto. Bukan, maksudnya presiden yang terpilih secara langsung. ya Bu hari Mega ini. kan nggak terpilih secara langsung. Nggak secara langsung kan. Cuma Pak Jokowi, Pak SBY. SBY ya. Itu kepengen seperti kayak raja. Karena dipestain. SBY anaknya dipestainya di istana. Ya, Itu di, kan di seperti Bogor kayak, dan di Cipanas. kayak Pangeran William gitu loh kan. Oh, iya. Pak Jokowi. Attitude-nya kayak raja Jawa. Attitude-nya kayak raja Jawa. Oke. Sama kayak Soekarno. Enggak, berarti Pak Jokowi jauh lebih demokratis dong karena tidak anaknya tidak dua dari Tapi tiga. tinggalnya di istana. SBY nggak tinggal di sana. Nggak tinggal di Tapi istana. anaknya Pesta. Menikah di istana. itu juga sama aja. Sama aja. Susah juga semua nih. Siapa tahu emang disuruh protokolernya. Orang dua-duanya sama, sionya aja sio kebo dua-duanya. Lah. Jadi main CEO zodiak. Kok tiba-tiba Sionya SBY. Ya kan? Sama sionya Jokowi sama. Siapa Bu? Sio kebo dua-duanya. Gemini lagi Pak Jokowi itu. Iya. Ya kan? Pak Nggak bisa SBY dipegang ya, September. ini ya. Ya kan? Pak Jokowi Juni kan. Tapi menurut horoskop Cinanya sama, kebo. Kenapa emang kalau kebo? Iya, emang kenapa? Hati-hati Bang Ahmad dulu Sem-sem ada lah sifatnya sama. Dulu tuh ada masalah kebo ini ada Buya. Makanya dua-duanya ya dulu. Dua-duanya kenapa nih? pengen anaknya maju. Bu Mega bukan kebo, anaknya pengen maju. Iya, Bung Karno bukan kebo, anaknya maju. Iya. Pak Harto, Mbak Kalau Tutut Bu maju. Mega itu sionya babi sama kayak aku. Siapa Pak Bu Mega? Terus, Tapi anaknya maju. iya. Maju tapi diberi pendidikan sama dia kan. Loh, Oh loh, berarti Ya Mas kan? Ahaye ini gak terdidik dong berarti. Ya enggak, kalau Mbak Puan kan pernah jadi anggota DPR berapa kali. Mas Ahaye. Jadi menteri. Mas Ahaye. Ahaye kan cuma mayor. Gibran pengusaha, lo tahu Bobby apa jadi wali kota nggak ada pengalaman. Oh, Ya kan? dia dikasih jalan politik Dikasih dulu. jalan politik dididik. Ya, dan itu Sio Babi. Sio babi itulah cinta suci. loh, apalagi tuh? Cita Suci, Gigi dan Raffi. Jadi gini Pak, Ah, ya ini ada cerita wayang ya tentang Mahabharata. Ya Tak 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 tak. ketika Nah, Betoro Krisno atau Basudewa Krisna itu menasehati Guru Drona untuk dia mati. guru drone ya. Guru Drona. Jadi waktu itu Dorna rumah. kalau Dorna nggak dimatiin, kalah Pandawa semua. Satu-satunya jalannya ditipu, ya kan? Jadi kalau kata Kresna itu ketidakbenaran, melawan ketidakbenaran boleh dengan penipuan. white lies nih, white lies. White lying ya. Jadi ditipulah si Drona itu sama Kresna bahwa anaknya dia mati. Tapi sebelum semua dikatakan nama Arjuna ngomong mati, Bima ngomong mati, nggak percaya Drona. Kecuali Yudhistira yang ngomong. Padahal Yudhistira ini yang suka judi nih. Yang suka judi. Iya kan, nggak bisa dipercaya juga nih. Iya, kan? iya. Iya kan. Namanya aja Judistira ya. Poker face dia, poker face. Nah ketika mau bunuh Drona itu, Drona ngamuk mendengar anaknya mati. Jadi Drona itu punya yang namanya senjata pamungkas, Brahmastra. Jadi kalau itu dilepasin kiamat nih. Pamungkas Bramasta. Brahmastra namanya. Berarti Farel. Ya kan? Enggak. Nggak ada Nah hubungannya. di situ ada dialog antara Kresna dengan Drona. Apa isinya? Apa arti dalam mendidik anak? Iya. Ya, jadi Aswatama itu anaknya Drona itu dari kecil dimanja, dikasih kerajaan, dikasih harta, ya kan?
Kasih kerajaan ya, gila banget. Kayak kasih ke partai dong. Ditanya sama Krishna bahwa itu adalah cinta buta. Jadi mendapatkannya dengan mudah dari bapaknya. Love is blind. Iya, iya. Ini Ya kan? Bramasta. Bukan itu Dona Rumah. Dona Rumah. Drona itu memberikan cinta kepada anaknya. Cinta buta. Cinta buta. Dikasih kerajaan, dikasih Kerajaan itu cinta macam-macam. buta. Sama kayak misalnya anak presiden jadi wali kota. Anak presiden jadi dikasih partai gitu. Dikasih partai banyak. Lawannya disetel. Yang pasti menang. Itu sama kayak Dorna. Sama kayak Dorna cinta buta. Karena keberhasilan seorang anak itu, kalau memang cinta suci itu tidak dari ayahnya, tapi dari yang maha kuasa. Itu kata Krishna. Oke. Oh, Krishna beda sama Dorna nih. Kalau Nah, ada Krishna menasehati Si Dorna. si Dorna. Nah, oke, itu maksudnya. Ya kan? Beda pandangan gitu. Bukan, memang benar dong seorang Iya, anak benar. itu sukses itu jangan dari ayahnya, Tapi dari yang kuasa. dari yang kuasa. Nah, kalau misalnya ayahnya memberikan jalan, membuka jalan, tapi anaknya kan ada sebagian yang menang tadi kata Anda di setting, ada sebagian juga yang kalah. Yang mana? Yang kalah kan juga ada kan? Yang Iya. ayahnya yang nggak tahu. AHY kan kalau belum jadi raja, bapaknya udah nggak jadi raja. Oh. Pak Erlangga anaknya kalah. Nah, itu Kalah di cinta mana? suci bagi dia. Kalah di mana? Kalau di Bogor. Apa suci? Dia kalah di Bogor, Iya. artinya Mas Erlangga itu memberikan cintanya cinta suci kepada anaknya. Itu yang benar. Itu yang benar. bahan kawan. Gue kasih bahan. Tapi Pak Erlangga anaknya aja kalah, apalagi bapaknya nanti yang Erlangga. Nggak kalah nggak ada masalah, tetapi itu pelajaran bagi anak. Anaknya Oh. suruh berjuang. Ini kayak Contoh Kresna, gini. kayak Kresna Kayak deh. Kresna. Jadi Iya. contoh gini, Gibran dengan Bobby. Hak konstitusi mereka untuk maju. Boleh. Boleh. Tapi apakah dua-duanya diajarkan untuk cara merebut? Belum tentu. Belum tentu, karena semua partai diborong. Ini Dorna nih. Padahal ayahnya itu seorang fighter. Harusnya kompetisi bebas seperti Pak SBY dan mengarahkan kepada Mas Ahy gitu. Iya dong. Atau Bu Mega mengarahkan kepada Mbak Puan. Puan gitu. Contohnya nih di Solo. Cuman Demokrat sama PKS. Lawannya waktu itu. Lawannya tukang jahit. Iya, nggak cukup kursi, lawannya independen. Nah iya independen. Tikus putih Kalau ini dia kan. mau mendidik anaknya, Mix ini kalau dia mau mendidik anaknya seperti dia, lepas. Pak Prabowo gitu nggak? Pak Prabowo kan belum ada, anaknya nggak mau, bukan politisi. Iya, kayak ngajarin anak renang ya, dilepas aja di tengah kolam. Lah iya. Sampai dia bisa. Jadi jangan ya, kalau yang satu menciptakan Itulah- kolamnya secetek mungkin sehingga anaknya Itulah tidak kata mungkin tenggelam. Krishna, cinta suci. Jadi keberhasilan anak itu karena anak itu dan maha kuasa, bukan dari orang tua. Tapi kan tetap aja dituduh Anda privilege gitu. Ya enggak dong. Ya kan? Makanya dalam kisah-kisah kerajaan di Jawa, yang paling sukses siapa? Lembu Peteng. Ya lembu beteng. Anak raja yang di luar kerajaan yang kemudian jadi raja. Masuk Harto. Harto. Pak Harto, Joko Tingkir. Betul. Pak Jokowi lembu peteng. Iya. Ya Pak kan? Jokowi. Pak Jokowi Pak lembu peteng. Jokowi. Itu lembu peteng juga. Iya, Lembu Peteng. Pak SBY Kan Pak Jokowi. Lembu Peteng. Peteng. Nah, Iya, kalau- Pak Jokowi tinggalnya sama Pak D Mulyono ini dulu kan. Pak ngenger di sana. Pak D Mulyono. Miono. iya. Pak Harto sama bapak ibunya Pak Dwi Katmono dan Iya, Pak Prabowo ya. Ngenger. Itu. Presiden ke-8 siapa lembu petengnya? Iya. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Arlonggo. Anak raja yang di luar kerajaan. Pak Erlangga tuh dulu ngenger nggak? Lembu peteng juga nggak? Aku belum lihat sejarahnya. Iya. Tapi ini Suryogo ini loh. Pak Prabowo. Suryogo tuh gak clickbait. Tiba-tiba Kayak nggak kelihatan kan, Toto muncul. Gak ada yang ngeklik di Total Politik. Masalahnya kalau Suryogo itu diomongin Kang Mas. Suryogo di orang Jogja aja belum tentu terkenal gitu. Kan menurut beberapa paranormal nih. Wah, ada paranormal. Berarti saudara tirinya Sri Sultan Hamengkubuwono X. Iya. Suryogo ini ya, Prof Jadi kan- Suryogo ya. Jadi kan menurut beberapa peramal, ya kan, memang ini belum kelihatan semuanya. Makanya aku pun belum lihat
sosok mana nih yang bisa jadi presiden? Mana nih Satrio Piningitnya? Kelihatannya kapan? Tahun depan lah. Tapi tahun depan kata Jokowi petang. Gelap gitu loh. Artinya Jadi nggak kelihatan juga. jadi Tambah nggak kelihatan. lanjut lagi dong kalau gitu. Kenapa nggak kelihatan? Petengnya itu kan karena masalah ekonomi hancur. Resesi tadi Bu Ane udah Resesi. ngomong ya. Bohir nggak punya duit untuk nyalonin orang. Pak Prayogo? Suryogo. Suryogo? Prayogo Pangestu. Kita tahu. Kita nggak tahu. Gitu. Anda otak Anda taipan aja di Pak Patra. Ya kan? Sedangkan beberapa paranormal, misalnya yang dari Kediri nih, si Tigor. Tigor bukannya orang Batak Tigor ya. Bukan namanya Ada senior Tigor. kita pun namanya Azas Tigor Nenggolan Bu, di Bukan. Jakarta. Bukan Masalah Tigor. transportasi. Apa bukan Tigor apa? Tigor Kediri. Ya, Tigor Kediri meramalkan presidennya berdarah Tionghoa. Tigor Otadan. Ada. Nggak ada. Ada. Oh, ada mitos presiden tak berani berkunjung ke Kediri. Apaan nih? Ini kan Tigor Otadan bener. Iya, dia meramalkan itu. Ya kan? Presidennya keturunan Tionghoa. Oh, berarti Pak Ahok dong. Tidak mau disebut Tionghoa. Oh, Pak Ahok mau. Tidak seperti Tionghoa. Pak Ahok seperti Tionghoa. Nah, Ya kan? Nih, kota Kediri terletak di Jawa Timur. Mitos bahwa pejabat entah itu presiden berkunjung ke Nggak Kediri berani. akan bernasib kurang baik. Nggak berani. Kenapa? nah itu bener akhirnya menjawab itu tuh. Mitosnya coba Pat, kasih bacaan Hanya agak Gus panjang Dur yang sedikit. berani ke situ. Konon banyak mitos yang berarti presiden berkunjung ke kota Kediri bisa tak panjang masa depan. Bagus sih buat premis stand up nih. Enggak, Gua yang, cat dulu. yang paling berani Gus Dur. Kenapa? Habis itu lengser. Kenapa Kediri mitosnya presiden? Jadi semua presiden belum pernah ke kota Karena Kediri. kan itu kerajaan. Nah, kerajaan apa lagi nih? Kerajaan Kediri. Kenapa kerajaan Kediri? Kenarok di situ. Tempatnya Kenapa Kenarok? Kenapa Kenarok? Jadi ada sumpah gitu loh. Jadi keturunan ini tuh nggak boleh lewat situ gitu. Oh, Tarumanegara tadi. Hilang ilmunya. Oh, kalau Nah, Tarumanegara. yang paling berani ke Kediri cuma satu. Gus Dur. Gus Dur habis itu lungsor. Jadi keturunan Tarumanegara itu nggak boleh. Ada, aku belum baca sejarahnya ya. Iya. Kenapa mereka nggak berani gitu loh? Nggak, Karena di sana itu ada kudeta ya di Kediri. Oh. Kenarok itu. Oh, kudeta Kenarok. Di Kediri itu pernah ada kudeta. Oh ini nih. Disebutkan oleh Tigor kalau Kediri berada di Jawa Timur adalah tempat di mana pusaka negara ditimbun. Nah, tempat Tunggu. pusaka-pusaka. Nah, si Tigor ini Menurut Tigor, Kediri merupakan kerajaan paling tertua. Loh, katanya Tarumanegara. Ini kan Kediri. Tigor membantahkan ini. Taruh, ini dikit lagi. Siapapun kalau tidak memiliki sifat wadah putih masuk sini akan hilang. Oh, ini apa lagi nih? Wadah putih nih. Warna putih itu apa Kang Mas? Banyak sekali di mana kita harus belajar jati diri. hati. Kita harus seperti apa? Kediri Misalnya, itu kan artinya kejati diri sendiri, melihat diri sendiri. gitu. Lu Inward baru looking tahu. ya. Iya. Jadi kata Tigor. Iya. Ya itu tadi. Yang berani cuman Gus Dur. Habis itu lengser. Parto pun enggak ya? Nggak berani, 32 tahun gak pernah ke Kediri. nggak berani. Oh, mungkin di kabupaten sebelah dipanggilin aja orang gitu. Nah itu dia. Atau video call dulu ya. Nggak ada video Zaman call. dulu nggak ada, Bos. Jokowi nggak berani. Coba Soeharto pernah nggak ke Kediri? Pat, coba Pat. Soeharto ke Kediri. Iya, Soeharto ke Kediri. Nggak pernah. Gue coba cari Soekarno ya. Gua cari Pak Jokowi ya. Nggak pernah. Jokowi nggak pernah. Ya. Ah, ini ada nih. Apa? Nggak ding. 2007. Kedatangan nih di Detik News ya. Apa tuh? 2007. Kedatangan SBY ke Kediri dan mitos lengser 3 presiden. Oke. Kedatangan Presiden SBY ke Kediri dijadwalkan pada hari ini, memantik banyak pendapat masyarakat. Sebagian Jadi besar datang. warga Kediri berpendapat SBY Kediri merupakan keberanian. Datang ini. Ya makanya jatuh kata Kang Mas. Merupakan keberanian yang jarang dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya. Hal ini tak lepas adanya mitos bahwa Kediri adalah kota angker bagi kunjungan presiden. Ini juga ada nih, memang benar sih, benar. Ini Pramono luruskan soal kunjungan ke Kediri, Jokowi tak takut kemana-mana gitu. Padahal nggak berani Iya, dia ke iya. sana. Akhirnya nggak jadi ya ke Kediri ya. Nggak jadi. Oh iya ya. Tahun 2007 SBY mengunjungi Kediri. Iya benar. Tahun kunjungan kedua 2014. Terus Oh nih, Presiden B.J. Habibie datang ke Kediri. Setelah tak lebih dari 3 bulan datang ke Kediri, lengser.
Gus Dur. Iya, Gus Dur. Ya Pak SBY juga lebih dari 3 bulan pada 2014 memang lengser karena memang masa jabatannya habis, Bos. Tapi kan sekalian rontok Demokratnya. Oh iya juga ya. Iya juga ya. Ke Kediri ya. BK gimana BK? BK ke situ deh kalau nggak salah. Iya, Bung Kecil nih kan. Bung kecil Oh, Bung Karno, Habibie, Gus Dur tuh ke Kediri. dan lengser. Tapi setelah itu lengser. Iya. Pak SBY ambrol. Soeharto 32 tahun tidak pernah menginjakkan Nggak kaki ke mau, dia Kediri. paling ngerti. Pak Harto paling ngerti. Dalam riwayat Babat Kadiri, ini ya, terdapat kutukan pada kerajaan Kediri ketika terlibat dalam peperangan dengan musuh. Itu gara-gara itu. Iya. Berarti kerajaan-kerajaan kita tuh sakti juga ya. Sakti. Tarumanegara. Maka si Tigor sakti loh bisa nebak. Hati-hati loh. Indigo. Oh ya, mengaitkan kutukan dengan beberapa tempat. Misalnya Simpang 5 Gumul di Kediri dipercaya sebagai pusat kerajaan Kediri. Orang namanya kayak orang Batak tapi orang Jawa. Oh iya. Ini tuh sama kayak orang pacaran ke jembatan Bogor abis itu putus ya. Mitosnya ya. Sama tuh. Yang Sama jembatan yang Rawa merah. Pening. Rawa Pening tuh apa? Rawa Pening di Ambarawa itu kalau pacaran putus. Iya. Oh gitu. Jangan ke Rawa Pening. Pening dong ya. Pening gitu. Ini bagus nih. Iya iya. Nah si Tigor ini ngeramal. Kenal Kang Mas sama Tigor? Enggak. Oh kira kenal. Tapi Tigor ini nggak ngeramal presiden ke-8 dia. Presiden ke-8 pengganti buka di YouTube. Waduh. Nah, susah. Nanti kita tonton nanti aja. Ramalan Tigor presiden ke-8. Sakti banget nih Tigor presiden ke-8. Ya kita close dulu. Oke, teman-teman silakan lihat di YouTube. Bang Patra ada. Oh ini yang Tigor nih keturunan Cina yang tak mau dipanggil Cina. Iya. Kang Mas dong. Jangan. Coba kasih Nih. penutup dulu Bang Patra. Apa yang lo kesan lo di diskusi yang advance ini apa kira-kira? Banyak pelajaran dari Kang Mas ya. Kalau apa yang terjadi di Indonesia hari ini tidak lepas dari kejadian-kejadian atau kayak bukan kutukan ya, kayak Pola-pola. sumpah pendahulu Nusantara kita di kerajaan-kerajaan zaman dulu. Ternyata kalau di film-film tuh ini mungkin kayak bisa jadi bentuk reinkarnasi, bisa jadi bentuk apa ya, sumpah-sumpah para pendahulu-pendahulu sakti di kerajaan-kerajaan dulu. Gitu nggak kira-kira? Kang Mas? Iya karena gini loh. Bener. Kenapa di Amerika nggak berlaku? Loh, oh ya, Karena kan itu bukan tanahnya orang Barat, tanahnya orang India. Indian. Indian kan. Iya. Nah kalau kita kan di sini. Oh ya. Tanah Iya, sendiri. iya. Nah makanya. Akamsi Nusantara ya. Nah ini juga yang menjelaskan Akamsi kenapa kerajaan-kerajaan kayak Inggris tuh masih bisa bertahan, ya kan? Yang kita aja kerajaan yang udah nggak ada aja ceritanya masih mempengaruhi kehidupan kita Oh, hari di Inggris ini, sangat kan? hebat kayak King David itu. Iya kan? Ah, apalagi di Inggris yang kerajaannya nggak pernah roboh. Gitu. Betul. Artinya semodern apapun society, masyarakat itu tetap butuh simbol-simbol untuk bisa kita kultuskan gitu Iya, ya. jadi Ya, memang misalnya model Thailand, Belanda, Spanyol kan tetap. Malaysia juga, Brunei, Arab. Arab Saudi. Arab gitu kan. ya makanya kita belajar dari yang bubar aja kerajaannya, pengaruhnya masih ada, apalagi yang masih ada. Nah, jadi Artinya itu ya. Ya. That's why kenapa ketika tahun 2010 Presiden SBY ingin membuat atau merevisi Undang-Undang Keistimewaan Jogja, di mana waktu itu salah satu klausulnya adalah membuat pilkada tidak hanya di level kabupaten kota tapi juga di level provinsi di Jogja itu ditolak oleh masyarakat Oh Jogja. itu ditolak, ramai itu. Iya, karena masyarakat Jogja tetap ingin 2010 ya. sultan yang manunggaling dengan Gubernur. kepala gubernur Ya, kepala daerah. makanya. Monarki absolut ya. Exactly. Mana kayak absolut di dalam Monarki Indonesia. Ya monarki yang ada DPR-nya. Iya, Nah, iya. itu. tapi jauh lebih baik ternyata Kenapa? Di mana tuh? di Jogja. Kenapa? Apa indikatornya? Kenapa dibilang lebih baik? Ekonominya bagus di sana. Wah. Ya, Kalau dan- makan dan- agak murah sih di sana, Bos. Ya, Ya kan? dan dianggap kota yang toleran juga kan. Kota toleran. Ya. Oke. Mau bangun jalan tol nggak boleh sama Sultan kan? Tapi ini kayaknya udah dikasih kan sekarang. Udah boleh ya. Nggak boleh. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.